Shalom, berjumpa lagi dengan saya Handoko Suryanto di channel YouTube The Great Commission Ministry. Kali ini saya akan sharing tentang satu kata, yaitu karunia. Di dalam Alkitab, kata karunia seringkali dipergunakan bersama dengan kata anugerah dan pemberian. Tetapi tiga kata ini, sekalipun mirip, ada perbedaan di dalam penggunaannya. Karunia, anugerah, dan pemberian. Tiga kata ini memiliki kemiripan, tetapi ada bedanya. Pemberian seringkali dipergunakan oleh manusia yang memberikan sesuatu kepada manusia dengan derajat yang sama. Misalnya, saya memberikan sebuah buku kepada teman saya. Kalau saya memberikan buku ini kepada teman saya, maka saya menggunakan kata pemberian, hadiah. Kemudian yang kedua, anugerah. Anugerah seringkali dipergunakan untuk menggambarkan sebuah pemberian yang diberikan kepada seseorang oleh orang lain yang lebih tinggi derajatnya, atau sebuah lembaga kepada masyarakat. Saya kasih contoh, misalnya Indonesia memiliki presiden yang bernama Bapak Jokowi. Kalau Bapak Jokowi memberikan upakarti kepada masyarakat Kota Semarang, maka biasanya dipergunakan kata anugerah. Presiden Jokowi menganugerahi misalnya upakarti, bintang jasa, kalpataru, atau yang lainnya. Yang memberi derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang diberi, yang derajatnya lebih rendah. Kata ketiga yang similar atau hampir sama dengan hal itu adalah karunia. Tetapi karunia ini berbeda dengan anugerah atau pemberian. Sekalipun sama-sama diberikannya secara cuma-cuma. Tapi perbedaannya adalah karunia hanya dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu secara cuma-cuma kepada manusia. Maka pemberian ini biasanya dipergunakan kata karunia. Dan sifat pemberian daripada Allah, Tuhan, adalah sesuatu yang manusia tidak bisa mendapatkannya. Contohnya adalah matahari, gunung, bulan, bintang, apalagi hidup kekal. Bisakah manusia bekerja dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan hidup kekal? Bisakah manusia bekerja dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan sebuah matahari? Tidak mungkin. Nah, di sini sebenarnya pemberi tidak wajib untuk memberi, tetapi dia memberikannya out of his love. Dia memberikannya karena cinta kasihnya kepada manusia yang berdosa. Dan yang kedua, dari sisi penerimanya, yaitu bahwa dia sebenarnya tidak layak menerima, tapi toh tetap itu diberikan oleh Tuhan karena Tuhan yang melayakkan dia untuk menerima pemberian, anugerah, atau karunia tersebut. Saya memberikan sebuah contoh. Ada seorang raja yang memiliki anak. Anak ini adalah anak tunggal, satu-satunya yang dia kasihi. Dan suatu hari terjadi bahwa ada seorang pencuri yang masuk di dalam kerajaan dan membunuh anak satu-satunya itu. Apa yang selayaknya didapat oleh si pembunuh ini? Tentunya kita mengatakan pembunuh itu layak untuk dihukum mati. Pada saat hari penghakiman tiba, maka si raja mengatakan kepada bertanya kepada si pembunuh, apakah engkau yang membunuh anakku? Dengan takut dan gemetar, si pembunuh mengatakan, iya raja, betul saya yang membunuh. Kenapa kamu membunuh? Dan dia katakan karena dia iri hati, karena dia melihat kehidupan pangeran yang begitu berkelimangan dengan harta, penuh dengan kasih sayang, sementara hidupnya menderita. Akhirnya dia membunuh sang pangeran. Sebenarnya raja layak untuk menghukum mati si pembunuh ini.
Tetapi dengan kaget, si pembunuh tadi diberitahu bahwa, "Oke, aku tidak menghukum kamu. Aku membebaskan kamu." Sebenarnya pembunuh ini tidak layak untuk menerima pembebasan ini. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah bahwa sang raja mengatakan, "Anakku satu-satunya, si pangeran, sudah mati. Aku tidak mungkin menghidupkannya kembali. Baiklah, aku angkat engkau menjadi anak daripadaku sendiri." Apakah dia layak untuk menerima hadiah yang terbesar mungkin yang bisa dia dapatkan, yaitu bahwa dia tidak hanya dibebaskan dari hukuman, tetapi dia diangkat menjadi anak daripada sang raja tersebut. Demikian pula dengan kita, ketika Tuhan menggunakan kata karunia, maka sebenarnya itu mengandung arti yang dalam. Ada 4 hal yang karunia lakukan untuk kita. Mari kita baca di dalam kitab Roma, pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita." Apakah fungsi karunia yang pertama? Fungsi karunia yang pertama adalah menyelamatkan. Tadi sesuai dengan cerita yang saya ceritakan bahwa sebenarnya si pembunuh itu tidak layak untuk menerima pengampunan, apalagi dijadikan menjadi anak dari sang raja. Bukankah Tuhan menjadikan kita anak-anaknya? Kita tidak layak untuk menerima itu. Kita diselamatkan oleh karena darah Yesus Kristus yang Tuhan telah lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan dosa saya. Itu fungsi yang pertama. Apakah fungsi yang kedua? Fungsi yang kedua kita bisa lihat di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus." Jadi fungsi karunia yang kedua adalah membenarkan. Kalau yang pertama menyelamatkan, maka yang kedua adalah membenarkan. Bukankah kita manusia yang berdosa ini telah dibenarkan oleh karena darah Yesus Kristus? Fungsi yang ketiga, kita bisa baca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12. "Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya." Semua orang, tidak terkecuali, siapapun juga dia. Semua orang dikatakan yang percaya. Diberinya kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Ini mengubahkan status kita sebenarnya bukan anak Allah. Status kita adalah orang yang berdosa. Tetapi karena karunia Allah, maka yang ketiga, selain kita diselamatkan dan dibenarkan, maka kita ini diubahkan. Posisi kita diubahkan. Kita yang dulunya tidak mengenal kasih karunia, sekarang karena Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, maka kita diubah posisinya menjadi anak Allah. Dan fungsi yang keempat, kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-9. "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Saya baca ayat yang ke-10. "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Fungsi kasih karunia yang keempat adalah menguatkan. Bukankah seringkali kita merasa lemah di dalam menjalani hidup di dunia ini? Tetapi ingatlah kasih karunia Yesus Kristus. Seperti Rasul Paulus katakan, justru pada saat dia mengalami kelemahan itulah
dia mengalami suatu penguatan dari Tuhan. Dia mengatakan, aku kuat. Tatkala aku lemah, aku ada di dalam Tuhan, mengingat kasih karunia Tuhan, maka dia menjadi kuat. Jadi ada 4 fungsi kasih karunia. Yang pertama, dia menyelamatkan. Yang kedua, dia membenarkan. Yang ketiga, dia mengubahkan. Dan yang terakhir, yang keempat, dia menguatkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Tuhan memberkati. Dan jika saudara menyukai video ini, silakan Anda subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman saudara. God bless you.